saya Tonaas, itu nama sebutan di daerah Minahasa. Tapi nama saya yang sebenarnya Fagi Malonda. Saya berterima kasih kepada penyelenggara malam hari ini, panitia, karena mengundang saya untuk membantu menjadi moderator atau pengarah dalam dialog pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan kita mengucap syukur pada Yahweh Elohim, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita sampai saat ini masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk sama-sama mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi. Oleh karena itu, untuk kelanjutan daripada apa yang telah disampaikan Bapak Pendeta tadi, Bapak Pendeta membuka dialog yang untuk kita malam hari ini sama-sama mempelajari atau memahami apa yang telah menjadi tema pada penyampaian makalah tadi. Baiklah, saya akan mulai untuk memberikan kesempatan kepada dua penanya dalam termin pertama untuk menanyakan, ya sudah barang tentu yang ditanyakan nanti, yang dialogkan nanti adalah hal-hal yang menyangkut di dalam apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, bukan di luar yang disampaikan. Tetapi kalau yang berkaitan dengan tema dan apa yang disampaikan tadi itu boleh-boleh saja. Baiklah, saya akan mulai untuk dua penanya dalam termin pertama. Silakan, Bapak Ibu, silakan. Nanti namanya disebut. Halo. Saya bisa menerima tadi ya masalah penjelasan asli masalah tadi yang dijelaskan dari kita nama saya Erwanto. Tadi yang kita tadi yang masalah haleluya tuh ya. Jadi saya bisa mengerti bahwa itu teks aslinya adalah Ibrani. Cuma dalam konteks tadi kan dijelaskan teks asli perjanjian baru. Saya juga belum tahu ya perjanjian baru itu teks aslinya seperti apa. Cuma dalam perjanjian baru itu kan tidak hanya kitab Wahyu lah kalau dalam Wahyu atau apa. Di situ perjanjian baru kan dari Matius sampai Wahyu. Di situ juga ada surat-surat Paulus. Nah, jadi yang dimaksud teks asli perjanjian baru bahasa Ibrani itu apakah termasuk surat-surat Paulus gitu maksudnya? Apakah keseluruhan atau hanya mungkin Matius atau Wahyu? Karena dalam pemikiran saya itu suatu teks ditulis itu. Semuanya, shalom. Nama saya Andi. Saya setuju sama bapaknya tadi. Jadi ini menurut saya, tapi kalau misal saya salah tolong dikoreksi. Jadi sebenarnya ditujukan kepada audiensnya siapa. Jadi maksudnya seperti ini. Walaupun Yesus dan murid-muridnya itu adalah orang Yahudi, bukan berarti dalam sehari-harinya mereka menggunakan bahasa Yahudi. Maksudnya seperti ini. Ketika kebanyakan surat Paulus yang dia tulis ditujukan bukan kepada orang Yahudi, tapi ditujukan kepada non-Yahudi. Seperti kepada jemaat di Efesus ya. Ya, jemaat di kota A, kota B, dan kota C. Jadi dia menyesuaikan dengan bahasa di jemaat di kota tersebut. Jadi bahasa yang digunakan pada kota tersebut mungkin, misalnya saya orang Indonesia, baru saya mau menginjili di Inggris, jadi lebih efektif yang mana ketika saya menggunakan bahasa saya Indonesia atau saya menggunakan bahasa Inggris. Jadi ketika saya menggunakan bahasa Inggris, jemaat-jemaat yang ada di Inggris mereka bisa lebih memahami bahasa saya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, yang kata haleluya pada di Wahyu ya kalau nggak salah, ya tadi itu yang kita bahas. Kalau menurut saya pribadi bukan berarti di surga itu penggunaan juga bahasa Ibrani. Penulis kotak Wahyu siapa? Lupa aku. Oh, Yohanes ya? Yohanes atau Paulus? Yohanes, ya. Jadi Yohanes dari ini menurut pemikiran saya, kalau saya salah sekali lagi tolong dikoreksi. Jadi ketika Yohanes mendapatkan suatu penglihatan, itu inspirasi yang diberikan oleh Allah. Itu inspirasi yang diberikan oleh Allah, makanya dia menerjemahkan dengan bahasanya dia sendiri. Dan bukan berarti di surga menggunakan bahasa Ibrani. Ya,
Dari saya itu aja. Sekian dan terima Oke, kasih. demikianlah Bung Andi, adik kita yang cukup pertanyaan cukup bagus juga tadi. Baiklah, sesuai dengan kesepakatan kita langsung berikan kepada narasumber untuk Bung Yanto. Silakan. Baik, yang pertama, aslinya itu adalah bahasa Ibrani. Kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ada yang diterjemahkan ke Yunani, ada yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, ada yang diterjemahkan ke bahasa Cina, ada yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tetapi dari semua bahasa-bahasa yang ada itu berkiblat ke bahasa Yunani. Kenapa? Ingat pada waktu itu penguasa yang masih luar biasa berkuasa itu adalah Yunani. Sehingga kita harus tahu Bapak Ibu bahwa pada waktu itu yang namanya penguasa Yunani itu antisemitik. Dia akan menghapus semua apapun yang bernuansa Ibrani. Itu jawaban saya untuk Pak Yanto. Kemudian juga untuk Saudara Andi juga begitu. Ya. Jadi kalau kita misalnya kita membaca dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nggak salah. Karena kita itu memiliki kitab ini, itu kita tahu, oh kita dari mana. Nah, sementara saya mempelajari, itu begini saudara. Ibrani, Yunani, kemudian bahasa Inggris, kemudian baru Indonesia. Sementara sekarang ini saya berusaha untuk tidak berputar, tetapi dari Ibrani langsung ke Indonesia. Itu. Walaupun memang perjuangannya cukup berat, tidak gampang. Termasuk salah satu diantaranya ILT yang saya pegang ini. Terjemahan ini ada sedikit perbedaan dengan terjemahan lain. Saya akan sedikit buka. Di dalam kitab Nabi Yeskiel, di sana dikatakan, yang gemuk akan kulindungi. Tetapi ternyata di dalam terjemahan Ibrani itu bukan kulindungi, tetapi kuhancurkan. Ini sangat bertentangan sekali ya, satunya kulindungi, satunya kuhancurkan. Lalu saya coba untuk melihat teks bahasa Inggrisnya apa. Ternyata di sana ditulis destroy. Yang benar yang mana? Ya cari amannya saya baca dari teks asli. Ya. Ternyata di sana ditulis dengan kata asmit. Asmit dalam bahasa Ibrani itu kuhancurkan. Tetapi karena terjemahan Indonesia ini membacanya agak kurang. Nah ini makanya nanti kita dengan mempelajari teks Ibrani saya akan ajarkan cara membaca yang benar. Jadi kalau nanti kita membaca kata asmir jadi asmir, perlu saudara ketahui bahwa huruf res dan huruf dalet itu mirip. Cuman bedanya kalau huruf res itu melengkung belakangnya, kalau huruf dalet itu siku belakangnya. Nah karena orang tidak memahami antara res dan dalet, sehingga dia berpikir ini asmir, padahal aslinya asmir. Nah arti antara R dan D itu jadi beda artinya. Itu sebabnya sekali lagi kalau saya menggunakan pola seperti itu. Lalu yang tadi ditanyakan saudara Andi, bukankah orang-orang di surga itu adalah mengatakan haleluya itu berdasarkan pemahaman dari Yohanes? Saya katakan yang dia lihat itu bukan informasi dari sana untuk Yohanes, tidak. Tetapi mereka menyanyikan sesuatu
yang memang alamnya di sono, dan dia menangkap, oh ini kok suaranya haleluya. Jadi yang di sorga itu tidak sedang menginformasikan bahwa aku sedang berbahasa Ibrani, tidak. Tetapi memang yang dia nyanyi di sorga seperti itu. Jadi yang di sorga itu tidak sedang menyampaikan ke Yohanes, tetapi Yohanes melihat. Sama seperti misalnya kita nyanyi ya, kita sedang nyanyi di gereja ini, kemudian ada orang lewat, ternyata dia orang Kristen, kok dengar lagunya, oh itu gereja. Tapi berbeda kalau yang lewat bukan orang Kristen, mereka nggak tahu. Tetapi apakah kita nyanyi, kita berurusan dengan orang luar? Tidak, kita nyanyi aja perkara nanti. Kalau engkau mengerti kitab suci, marilah kau belajar kitab suci. Jadi kita perlu belajar, Pak. Saya kira kita perlu belajar. Orang awam perlu belajar, sehingga kita juga tidak cuma menerima seperti tadi, menghancurkan apa dibilang gemuk apa tidak. Itu pun sama dengan Ayub, dikatakan kutukilah, hal sebenarnya berkatilah, ya. Jadi kita juga ada pertentangan yang lebih besar sebenarnya kalau kita lihat ya dari kitab suci, dan kita perlu belajar. Saya pernah ikut konferensi lain ya di Balikpapan sini juga, di gereja apa namanya GKE. Saya sebenarnya tidak termasuk yang dapat undangan itu, tapi tiba-tiba mereka mampir di rumah saya dan mereka mengajak untuk ikut konferensi lain. Dan saya banyak bertanya, dan mereka berkata, saya bertanya tentang banyak hal, tapi mereka berkata bahwa apa yang ibu tanyakan itu benar, tetapi yang kita perlu ada konferensi yang, Karena waktu masih ada, silakan yang saya Bu Christine. Kali ini saya mewakili Oikumene Bukit Doa. Saya menanggapi yang tadi presentasi dari Pak Lukas, masalah bahasa surga. Kalau menurut penafsiran saya itu bukan bahasa Ibrani, tetapi bahasa roh. Kenapa? Kalau saya berpikir seandainya orang itu masih hidup tidak pernah belajar bahasa Ibrani, dan ya oleh kasih karunia kadang-kadang dia mati masuk surga. Nah, dia masuk surga tidak pernah bahasa Ibrani, sampai di sana apa nggak bingung ya. Misalnya instruksi di sana dari malaikat, belok ke sana dalam bahasa Ibrani, nah orang itu kan bingung lulak gitu kan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, mengenai kata nama dari Tuhan yang aslinya adalah Yod Iwawi Baca Yahweh, itu kan istilahnya ditransliterasikan sebagai kata Tuhan Guru Besar. Nah, kalau tadi dipermasalahkan kenapa kok diizinkan untuk diganti, saya mungkin nangkepnya dari pihak LHI itu mengikut jejak dari orang Yahudi zaman dulu. Karena setiap kali ada tulisan Yod Yewawi, dia akan baca Adonai atau Hasyim itu. Jadi saya merespon yang masalah Tuhan. Kemudian saya terima kasih untuk kesempatan ini. Ya, saya bukan mewakili orang-orang yang buruk. Dalam minggu ini 3 datang kepada saya, satu pengajaran tentang Sabat, kemudian tentang bahasa roh, dan kemudian tentang nama ini. Bisa berpikir demikian, wah, memang pada akhir zaman ini begitu banyak hal-hal yang harus yang membuat gelisah orang-orang yang buruk seperti kami ini. Ya. Sebab seperti tadi kami dengarkan dari terjemahan bahasa dari Ibrani berbeda dengan dari Prisma. Jadi saya berpikir, tidak adakah usaha orang-orang yang pintar ini
untuk bersepakat untuk menyatukan ini supaya tidak menjadi huru hara saja huru hara terjadi. Kenapa? Ketika ahli-ahli dari bahasa Ibrani itu berkumpul untuk menyatakan ini, sehingga tidak akan menjadi, kalau boleh saya katakan menjadi seperti tadi. Karena orang dulu orang, kalau seperti Bapak tadi tahu bahasa Ibrani bisa untuk menjawab. Kalau sama saya bahasa Indonesia udah pasti. Ya, cuma saya beruntung sekali ketika saya membaca dalam Yohanes pasal 9, orang yang buta sudah melihat demikian. Lalu siapa dan datang. Kalau kamu bilang ini sekarang yang saya tahu, saya sudah sembuh, Tuhan yang menyembuhkan saya, itu saja yang saya. Ya, sudah selamat, ya saya tahu, ya saya sudah pernah bertemu, berbicara dengan dia langsung mengajar saya. Itu yang membuat saya kuat. Tapi kalau menurut demikian saya bilang ahli-ahli teologi ini seperti tadi ya. Nah, siapa yang membuat ini? Orang-orang kita semua. Kenapa tidak bisa bersatu? Itu menjadi pertanyaan saya. Kenapa tidak orang-orang yang berbahasa Ibrani ini yang tahu untuk sepakat untuk berbuat demikian? Lalu kalau misalnya ada perbedaan, itu saja diberikan. Ya, sebagai apa? Perbedaan ini terjadi. Ya udah. Nah, seperti tadi kalau boleh, jadi itu saja menjadi supaya, ya seperti saya katakan tadi,